Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dalam mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Saat ini kita akan membahas materi mengenai jika Indonesia tanpa korupsi. Tentu saja pada materi ini kita akan menjadi semangat ya dalam hal pemberantasan korupsi. Sebelumnya kita tahu negara-negara yang bersih dengan anti korupsinya, program-programnya itu menjadi negara yang kaya, makmur dan sejahtera. Di sini definisi korupsi yang kita semua sudah tahu, ini adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dampaknya sungguh besar ya. Di sini ada melemahkan institusi demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, meningkatkan ketidaksetaraan sosial. Di tujuan materi ini adalah memahami dampak-dampak dari korupsi, kemudian mengeksplorasi, membahas kondisi Indonesia bila tanpa korupsi, kemudian mempelajari upaya-upaya dalam pemberantasan korupsi. Lalu bagaimana dong kalau Indonesia itu tanpa korupsi? Inilah yang terjadi ya. Yang pertama, ekonominya stabil dan berkembang pesat. Ekonomi stabil itu apa? Lapangan kerja itu terbuka dengan luas. Masyarakat lebih sejahtera, ya. Tidak ada pengangguran. Pendidikan juga yang sarjana juga sangat tinggi. Angkanya, persentasenya, angka buta hurufnya boleh dibilang mendekati 0%, angka kematian ibunya rendah, angka kematian bayinya rendah, kemudian infrastruktur merata dan berkualitas mulai dari kota sampai ke desa-desa, itu jalannya bagus, kemudian juga sistem pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, asuransi berjalan dengan baik, kemudian juga pendidikannya gratis, semua penduduk mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan, puskesmas dan rumah sakit yang baik, sekolah yang juga baik. Nah, pada saat ini untuk Kementerian Kesehatan sendiri sedang berusaha meningkatkan sarana prasarana serta sumber daya tenaga kesehatan yang meningkat seperti di kabupaten-kabupaten. Jadi kalau orang untuk operasi kanker dan lain-lain untuk mengetahui check up atau yang mengidap kanker atau tidak, dia tidak perlu ke ibu kota provinsi atau malah mesti ke luar provinsi, ke Pulau Jawa. Jadi cukup di kabupatennya sendiri. Kemudian kepercayaan publik terhadap pemerintah juga otomatis akan menjadi tinggi. Dan kalau pemerintahnya kepercayaannya tinggi, otomatis kepercayaan orang luar juga bagus ya, investor akan datang ke Indonesia. Jadi banyak ya keuntungan kalau Indonesia itu menjadi negara maju. Berikut kita akan bahas mengenai IPK, Indeks Persepsi Korupsi, di mana definisinya adalah indeks ini mengukur persepsi korupsi sektor publik ya di berbagai negara. Sumber datanya itu Transparency International. Jadi skala penilaiannya itu 0 sangat korup hingga 100 sangat bersih. Tentu saja lembaga ini sudah dipercaya di dunia internasional sehingga pengusaha-pengusaha mancanegara ataupun pebisnis dari luar negeri, Taipan yang kaya-kaya seperti itu atau dari negara lain, pemerintah dari negara lain itu akan menjadikan IPK ini menjadi indikator mereka untuk melakukan investasi. Jadi ini adalah indikator yang bukan sembarangan ya. Ini pastinya dibuat ataupun disusun oleh lembaga, dijalankan oleh lembaga internasional ya, dan mempunyai perwakilan yang terpercaya di seluruh negara. Baik, kita tadi melihat kalau indikator itu antara 1 sampai 100 ya. Di sini Indonesia dalam 5 tahun terakhir angkanya itu berkisar antara nilainya itu 37. Kemudian 2021 38, 2023 39.
Jadi tidak terlalu signifikan ya. Jadi memang upaya dari KPK serta pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten ini memang harus berusaha lebih keras lagi ya. Dari tahun ke tahun ini perkembangannya tidak terlalu banyak ya. Sedangkan di peringkat dunia adalah 102 sampai dengan 85. Jadi ini juga tidak terlalu memuaskan, masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Berikut kita bandingkan dengan negara-negara tetangga saja. Ini IPK-nya kita sudah sampaikan tadi. Ini Malaysia ini jauh di atas kita ya, 50. Dan yang luar biasa adalah Singapura. Singapura ini adalah sebuah negara kecil di Selat Malaka dan merupakan negara yang maju dengan kondisi perekonomian yang baik ya. Kemudian di bawahnya ke Indonesia masih ada lebih baik daripada Thailand. Thailand ini seperti kita ketahui ini adalah negara kerajaan seperti itu. Berikut ini grafiknya ya. Yang lebih jelasnya menggunakan grafik ya, Singapura, Malaysia, Timor Leste mereka mulai membaik, dan Vietnam juga mulai membaik. Indonesia 37, di bawah kita ada Thailand, Filipina, kemudian Laos, Kamboja, dan Myanmar. Ini adalah negara-negara kecil di Asia Tenggara. Jadi kita sebagai salah satu negara yang terbesar di Asia Tenggara dengan penduduk yang banyak, sumber daya alam yang melimpah, ini mestinya harus berbenah diri ya. Jangan sampai terlewatkan sama Vietnam atau Timor Leste ini ya. Dan kita lihat Malaysia sudah dalam 10 tahun terakhir memang mereka di atas rata-rata, dan Singapura sudah bisa kita sebutkan sebagai negara maju. Tren IPK di Indonesia sendiri memang ada peningkatan pada tahun 2023. Berarti memang sudah ada beberapa perbaikan, namun tadi kita lihat angkanya penurunan kembali tahun 2024. Di tantangan yang ada masih banyak ya yang harus perlu dibenahi, tapi kita tidak boleh menyerah ataupun berputus asa. Berikut adalah negara-negara yang bersih dari korupsi dengan nilai IPK anti korupsinya peringkat 1 di dunia itu adalah Denmark ya. Kemudian peringkat 2-nya adalah Finlandia, peringkat 5-6 ya, kita ada di tetangga kita sendiri ada Singapura, Selandia Baru. Jadi kalau di Asia sendiri ada Jepang tentu saja, Korea, dan lain-lain, di mana mereka ini dengan IPK indeksnya itu tinggi, itu pemerintahnya bersih, kemudian juga investasi yang datang ke sana juga menjadi banyak ya, bisa dipercaya seperti itu. Jadi faktor keberhasilan negara agar dia bebas korupsi yang merupakan syarat suatu negara menjadi negara makmur, maju, dan sejahtera itu adalah yang pertama, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Transparansi tentu adalah keterbukaan, dan akuntabilitas itu adalah kemampuan dan pertanggungjawaban. Yang kedua, sistem hukum yang kuat. Jadi setiap aparat hukum maupun juga SDM di bagian hukum itu adalah juga terdiri dari orang-orang dan aturan-aturan yang baik. Kemudian budaya anti korupsi ini juga harus ditanamkan semenjak dini. Dalam hal sistem hukum yang kuat, ini juga harusnya tidak ada intervensi dari kegiatan-kegiatan politik yang berkaitan dengan hukum. Jadi kalau kegiatan politik sudah terkait dengan hukum, hal ini menjadi kesulitan makro yang sulit diatasi. Tentu saja Indonesia punya peluang untuk menjadi negara maju. Indonesia tentu saja juga punya peluang untuk menjadi negara yang bebas korupsi. Jadi di sini dari apa yang kita bahas sebelumnya, jadi negara maju itu sama dengan negara yang mampu membangun budaya anti korupsi.
negara yang mampu membudayakan anti korupsi, dia akan menjadi maju, dia akan menjadi kaya, dia akan menjadi sejahtera. Jadi itu rumus ya yang kita dapatkan. Tidak ada negara maju yang angka IPK-nya itu rendah ya. Jadi di sini ada keterkaitan antara budaya bebas korupsi dengan maju atau tidaknya suatu negara. Jadi peluang Indonesia ini apa? Jadi regulasi itu sudah ada ya. Sering saya sampaikan regulasi kita itu sudah lengkap ya. Mengatur segala hal macam, mulai dari tindak pidana korupsi, malah sampai gratifikasi, itunya semua diatur. Misalnya pemberian hadiah kepada pejabat pada saat pernikahan dan lain-lain, itu sudah ada di aturannya. Kemudian termasuk juga lembaga-lembaga anti korupsi itu sudah lengkap ya. Mulai dari inspektorat, mulai dari ombudsman, kepolisian, kejaksaan, kemudian ada KPK, kemudian di Kementerian Pemerintah dan daerah itu juga ada inspektorat ya. Jadi semua itu sudah berlapis-lapis. Kemudian potensi yang kedua itu partisipasi masyarakat dalam pengawasan, kita sudah ada. Pengawasan kita, masyarakat kita sudah kritis ya. Ada jalan yang rusak, itu sudah terlihat, sudah ada yang merekam. Jadi tidak ada pembungkaman ya. Media massa juga bebas ya, berbicara. Jadi ini adalah faktor-faktor yang membuat Indonesia punya peluang ya, jadi negara maju. Kemudian tambah lagi peran pendidikan dalam membangun budaya anti korupsi, itu kita sudah mulai ya dalam beberapa puluh tahun yang lalu. Bahkan pada saat ini saya ngajar misalnya PBAK, ini adalah mata kuliah yang wajib bagi seluruh perguruan tinggi ya. Apapun jurusannya tetap harus ada mata kuliah PBAK. Ini untuk menjamin anak-anak di masa depan itu mempunyai pendidikan budaya anti korupsi. Kemudian kita lihat ya, faktor penghambat ya, Indonesia bebas korupsi. Menurut analisa ya beberapa pakar, ini faktornya ya, yang pertama itu budaya permisif terhadap korupsi ya, seperti sesuatu yang biasa ya, seperti sesuatu yang wajar. Jadi ada beberapa hal yang membuat korupsi ini bisa berkembang, di mana masyarakat ini belum seluruhnya mengerti apa itu gratifikasi, misalnya pemberian terima kasih. Jadi jauh dari profesionalisme. Jadi kalau dalam hal profesionalisme itu gratifikasi itu tidak ada. Tapi kita lihat sebagian masyarakat itu kadang tidak terlalu mengerti dan menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Kemudian yang kedua tuh lemahnya penegakan hukum. Kita tahu aparat hukumnya sudah lengkap, lembaganya sudah lengkap, aturan-aturannya itu juga sudah bagus. Cuma dalam hal penegakan hukumnya ini masih belum maksimal ya, dan ini memang butuh kerjasama, butuh tekad yang kuat ya, dan kepercayaan dari lembaga-lembaga anti korupsi tersebut. Kemudian salah satu yang paling berbahaya kalau kita baca ini adalah adanya intervensi politik ya. Intervensi politik ini tentu saja sangat mempengaruhi karena kita adalah negara hukum, negara kekuasaan. Jadi hal-hal yang mengenai cara kita berdemokrasi harus melalui partai-partai politik, harus melalui keputusan politik. Bila intervensi politiknya ini tidak bisa kita cegah, kita tidak bisa kita hambat, ini akan menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Dari analisa kita lihat tadi, berdasarkan ancaman, berdasarkan peluang, jadi upaya untuk mewujudkan Indonesia anti korupsi, tanpa korupsi itu yang pertama adalah reformasi birokrasi ya. Kita mulai berbenah, kita mulai birokrasi itu kita luncurkan ya beberapa strategi dan ini sudah dimulai, misalnya dengan digitalisasi ya, izin-izin kepengurusan untuk berbisnis dan lain-lain itu harus melalui aplikasi ya. Jadi ini
menunjang proses transparansi dan akuntabilitasi. Dan terkait juga dengan digitalisasi sistem pelayanan publik. Tidak hanya di birokrasi, tapi sistem pelayanan publik juga harus didigitalisasi. Tidak ada suka atau tidak suka gitu, pelayanan yang tidak merata dan lain-lain. Kemudian pendidikan anti korupsi di berbagai jenjang ini sudah kita lakukan. Kemudian peran media dan masyarakat sipil sebagai pengawas terhadap jalannya birokrasi dan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih bersih dan lebih transparan. Jadi peran mahasiswa sendiri apa? Jadi kalau mahasiswa ini ke depannya tentu saja kalian semua akan menjadi agen-agen perubahan, Jadi terjun ke masyarakat, jadi mendidik masyarakat, orang dekat, masyarakat di sekitar ataupun masyarakat luas agar memberikan pencerahan mengenai apa itu korupsi, apa itu gratifikasi, sehingga akan berdampak terhadap kemajuan bangsa. Jadi mahasiswa ini kan jumlahnya sangat banyak di Indonesia, dengan semuanya menjadi agen-agen anti korupsi, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang efektif. Mereka akan bekerja di berbagai bidang nantinya. Dan juga para mahasiswa itu menghindari dari praktik-praktik korupsi, terutama dengan fraud, dekat dengan masyarakat itu bukan korupsi yang seperti pada oknum pegawai negeri, tapi lebih ke arah fraud. Fraud itu adalah kecurangan, sehingga tidak terjadi kecurangan pada pelayanan masyarakat. Demikian pertemuan kita saat ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi ada pertanyaan, silakan dimasukkan ke forum diskusi.